Sir Alex Ferguson pernah berkata, menyerang jika ingin memenangkan laga, bertahan jika ingin memenangkan liga. Menegaskan betapa pentingnya seorang defender dalam sebuah tim, tapi banyak rekor dan penghargaan diciptakan untuk pencetak gol. Untuk itu mari kita merayakan permainan bertahan lewat daftar 10 duo bek tengah paling ditakuti lawan. Duo pertama dalam daftar ini adalah bukti nyata quote dari Sir Alex. John Terry dan Ricardo Carvalho adalah senjata utama bagi Jose Mourinho ketika dirinya baru pertama kali datang ke Stamford Bridge. Bayangkan saja ketika Chelsea menjuarai Liga Inggris di musim 2004-2005, The Blues hanya kebobolan 15 kali. Itu adalah rekor yang belum terpecahkan sampai sekarang. Di musim itu, Chelsea juga menjuarai FA Cup dan melaju sampai semifinal Champions League. Kita semua tahu bagaimana hebatnya John Terry di Liga Inggris. Ia adalah legenda hidup Chelsea. Dikutip dari Planet Sport, Sergio Aguero mengaku selalu kesusahan jika berhadapan dengan Terry. Tapi banyak orang yang melupakan jasa Ricardo Carvalho. Sinarnya sering tertutupi bayangan John Terry di Inggris. Itu persis seperti yang pernah dikatakan Jose Mourinho di tahun 2007. Saya rasa para pemain dengan nama besar akan jadi berita utama dan pemain seperti Carvalho akan dilupakan, padahal ia bek tengah terbaik di dunia. Selain kemampuan bertahannya, Carvalho juga punya kemampuan mencetak gol. Ia selalu unggul di udara dan selalu berada di posisi yang tepat. John Terry pernah berkata bahwa ia seakan bisa telepati dengan Carvalho di lapangan, tanpa perlu memberikan perintah satu sama lain. Sementara itu salah satu pemain dari tim rivalnya, Gary Neville, juga mengakui bahwa Carvalho adalah bek terbaik di Eropa pada masanya. Duo kedua ini mungkin tidak sehebat duo sebelumnya atau setelahnya di daftar ini. Tapi Kompany dan Lescott adalah duo bek tengah yang mengukir sejarah City. Mereka membantu Citizen menjuarai gelar Premier League pertama mereka. Vincent Kompany adalah pemain asal Belgia yang datang di tahun 2008, beberapa saat setelah Sheikh Mansour datang. Dengan hanya 6 juta pounds, ia jadi salah satu pembelian tersukses City sepanjang masa. Sementara Lescott adalah bek Inggris paling menjanjikan saat itu. Selain gelar Premier League pertama di musim 2011-2012, duo ini juga menjuarai FA Cup satu musim sebelumnya. Dikutip dari Sportsmall, Christian Benteke pernah mengatakan seberapa hebatnya Kompany. Menurutnya, bek asal Belgia itu adalah salah satu bek terbaik di Eropa. Benteke juga salut dengan sikap dan kerja keras dari Kompany. Dari daratan Inggris kita terbang ke Spanyol. Dan siapa lagi duo bek tengah paling ikonik di Spanyol kalau bukan Sergio Ramos dan Pepe. Ini adalah ketika dua bek paling bad boy dipasangkan jadi satu tim. 3 gelar La Liga, 2 trofi Copa del Rey serta Liga Champions adalah bukti dari kehebatan duo ini. Tapi urusan kedisiplinan juga datang tidak kalah banyaknya. Kalau kita mengenal istilah good cop dan bad cop, Sergio Ramos dan Pepe ini malah bad cop dan worst cop. Ramos sendiri sudah kita kenal sebagai pemain yang suka mengoleksi kartu merah, sedangkan Pepe justru lebih kasar. Masih teringat ketika Pepe menendang pemain Getafe yang tersungkur, membuatnya mendapatkan larangan bermain di 10 pertandingan. Robert Lewandowski pernah mengakui Sergio Ramos sebagai bek tersulit yang pernah dihadapi di Champions League. Baginya, Ramos tidak hanya jago bertahan tapi juga terampil mengolah bola. Mungkin itu alasan kenapa Lewi pindah ke Barca setelah Ramos pindah ke PSG. Ketika Pepe dibuang oleh Madrid, Sergio Ramos seperti berjalan pincang mengomando pertahanan El Real. Mungkin itulah yang ada di pikiran banyak orang. Tapi nyatanya penggantinya, Rafael Varane, langsung nyetel dengan Ramos. Varane dan Ramos saling melengkapi satu sama lain. Varane punya kecepatan di atas rata-rata bek lainnya.
itu memungkinkan dirinya mendorong garis lini belakang lebih maju. Juga menimbulkan rasa aman ketika Ramos berjudi meninggalkan posnya. Varane bukan hanya pengganti Pepe, ia adalah upgrade yang tidak kita ketahui diperlukan dari duet Ramos dan Pepe. Bahkan di musim 2014-2015 catatan clean sheet Ramos Varane lebih baik daripada Ramos Pepe. Marcus Rashford pernah berkata Varane adalah salah satu bek paling tangguh yang ia hadapi. Ia memuji Varane yang bisa menonjol bahkan sebagai bek. Baginya tidak banyak bek yang bisa melakukannya seperti Varane. Beberapa bek bermain sebagai sebuah unit. Mereka bertahan bersama-sama. Tapi ada beberapa bek yang bermain secara individu, seperti Van Dijk dan Sergio Ramos. Saya ingat kami pernah menghadapi Real Madrid di pertandingan persahabatan dan Varane bermain. Dia adalah bek yang sangat tangguh. Untuk duet selanjutnya, mari kita kembali ke tanah Inggris. Memutar kembali waktu ke era keemasan Arsenal bersama Arsene Wenger, di mana Sol Campbell dan Kolo Toure jadi jenderal pertahanan meriam London. Mereka adalah pondasi dari kemenangan invincible bersejarah Arsenal. Kolo Toure pandai menyapu bola yang ada di darat, sedangkan Campbell membereskan masalah di udara dengan postur tubuhnya yang tinggi. Jika salah satu dari mereka meninggalkan pos, satu yang lain akan mengisi kekosongan itu dengan baik. Salah satu pemain bintang dari tim rivalnya, David Beckham, berkata bahwa Sol adalah pemain yang punya keinginan kuat. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi tujuannya. Bersama dengan Kolo Toure, mereka membentuk pasangan bek tengah yang hebat. Masih di Inggris, mari kita membahas duo bek paling terkenal sepanjang sejarah Premier League. Nemanja Vidic, bek tangguh asal Serbia yang bisa menghabisi semua lawannya, dan Rio Ferdinand, defender paling komplit yang pernah dimiliki Inggris. Selama bertahun-tahun, dua bek tengah ini melahap striker top Eropa sebagai hobi mereka. Ferdinand berkata bahwa keserasiannya bersama Vidic adalah sebuah naluri alami. Ferdinand bisa tahu kapan Vidic akan pergi menjemput bola dan ia harus mengcover di belakang. Didier Drogba berkata kalau dirinya kesulitan untuk mencetak gol saat melawan dua bek itu. Jadi, ketika ia mencetak gol ke gawang United, ia akan sangat senang dan menganggap itu berarti ia sudah bermain dengan sangat-sangat bagus. Dua bek tak tertembus selanjutnya adalah Chiellini dan Bonucci. Sebenarnya kurang adil untuk menyebut duo sebab masih ada satu orang lagi, Barzagli. Tapi sayangnya Barzagli harus pensiun lebih awal di tahun 2018. Chiellini adalah tipe bek yang suka bermain kontak fisik dengan lawan. Dia menggunakan otak tapi juga menggunakan ototnya untuk menyingkirkan bola. Sedangkan Bonucci adalah bek yang lebih modern. Ia tenang dan pandai membaca permainan. Masing-masing dari mereka telah mengemas 100 lebih penampilan untuk Gli Azzurri. Keduanya juga sudah 10 tahun lebih bersama di klub, merengkuh 9 gelar Scudetto berturut-turut. Kecuali ketika Bonucci sempat pindah ke AC Milan selama semusim, sebelum kembali lagi ke Juventus karena menyadari betapa pentingnya punya rekan seperti Chiellini. Selain erat di lapangan, mereka juga dekat di luar lapangan. Chiellini pernah bercanda, "Sepertinya saya lebih mengenal Bonucci daripada saya mengenal istri saya sendiri." Ketika Italia mengalahkan Inggris di final Euro 2020, Harry Kane mengatakan kalau Chiellini adalah lawan tersulitnya. Ia tak sendirian, Edinson Cavani, Ibrahimovic dan Bruno Fernandes juga mengatakan hal yang sama. Masih di tanah Italia, duo selanjutnya adalah Lilian Thuram dan Fabio Cannavaro. Meskipun pernah jadi musuh di final Piala Dunia 2006, di level klub mereka adalah rekan tak terpisahkan. Thuram dan Cannavaro sudah dipasangkan sejak mereka berada di Parma, lalu kembali berduet di Juventus. Thuram adalah bek serbaguna yang sudah berpengalaman, sedangkan Cannavaro awalnya sempat diragukan karena postur tubuhnya. Tapi ia lambat laun bisa membuktikannya dan jadi bek paling tak tertembus di dunia.
apalagi setelah mendapatkan Piala Dunia dan Ballon d'Or tahun 2006. Sama seperti Cannavaro, Gerard Piqué dan Charles Puyol adalah pemenang Piala Dunia. Tapi sebenarnya Piqué dan Puyol adalah dua orang yang sangat bertolak belakang. Piqué adalah anak orang kaya dan berpengaruh di Barcelona. Kakeknya adalah mantan direktur di Barcelona. Sedangkan Puyol tumbuh di daerah pedesaan di Catalunya. Di atas lapangan keduanya pun punya citra yang berbeda. Puyol adalah kapten Barcelona dengan ketegasannya memimpin tim dari barisan pertahanan. Sedangkan Piqué adalah bek elegan, lebih rileks dan punya bakat teknis yang tidak perlu diragukan. Tapi mereka bisa bekerja sama dengan baik ketika bermain. Dua bek ini membuat tim sekelas Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson jadi tim amatir di dua final Liga Champions. Kehebatan Puyol sendiri sudah diakui oleh lawannya Fernando Herrero. Penyerang legenda Real Madrid itu mengatakan kalau Puyol adalah bek terbaik yang pernah dihadapi. Ia juga terkesan dengan Piqué yang bisa konsisten sampai akhir karirnya. Terakhir adalah Maldini dan Nesta. Dua bek ini adalah perwujudan dari pertahanan tak tertembus khas Serie A. Tidak diragukan lagi Maldini dan Nesta adalah dua bek paling ikonik lintas generasi. Hanya ada sedikit nama yang lebih baik daripada mereka berdua. Carlo Ancelotti mengaku tidak pernah menjelaskan bagaimana cara bertahan kepada Maldini dan Nesta. Ia percaya bahwa cara bertahan mereka berdua adalah yang terbaik. Dan mantan pelatih AC Milan itu tidak bisa memberikan tambahan ilmu bertahan kepada Nesta dan Maldini. Mereka berdua sama-sama punya kemampuan duel udara yang baik, juga mampu membaca pertandingan dan menghentikan serangan lawan, bahkan sebelum itu dimulai. Mereka juga tidak ragu melakukan tackle yang bersih di tempat yang berbahaya. Lewat keduanya, permainan bertahan menjadi seni.